Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam ini, saya ajak kita untuk merenungkan satu ayat Alkitab dari Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, banyak pendapat tentang jumlah orang Majus ini. Ada yang berkata 3 orang karena ada nama mereka dan juga ada 3 jenis persembahan. Ada juga berkata 12 orang. Ada juga berkata banyak orang. Kita tidak membahas itu. Ada juga berkata mereka datang dari Persia, datang dari Arab, dan wilayah-wilayah timur, itu juga kita tidak bahas. Tetapi mari kita pelajari apa pesan teks ini buat kita. Yang pertama, orang Majus itu adalah orang-orang yang dianggap cendekiawan. Mereka orang-orang berhikmat. Mereka mengetahui pengetahuan yang cukup tinggi. Dan salah satu yang mereka ketahui ialah tentang alam raya. Mereka mengakui bahwa Allah yang mengendalikan, Allah yang mengatur mekanisme alam ini. Dan itu teratur. Tapi jika ada sesuatu yang baru dan tiba-tiba, maka bagi mereka ada sesuatu yang baru sedang terjadi. Nah, ketika mereka melihat bintang terang itu, mereka ingin menyelidikinya. Apa yang sedang terjadi. Dan karena itu kemudian Allah memanfaatkan situasi itu untuk menuntun mereka menuju ke tempat kelahiran Yesus. Yang pertama yang kita pelajari, mereka ini bukan orang Yahudi atau orang Israel, atau bukan umat pilihan. Mereka dari bangsa-bangsa lain. Pesan ini penting untuk mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus Sang Raja bukan hanya buat orang Israel, tapi untuk segala suku bangsa di bawah kolong langit ini. Yang kedua, ini orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mengerti ilmu pengetahuan, mengerti filsafat. Dan karena itu kerinduan untuk mengetahui lebih dalam adalah gaya hidup mereka. Itu yang mau disampaikan kepada kita ialah ketika orang rindu menyembah Tuhan, orang rindu untuk menemukan kebenaran, maka orang mesti bayar harganya. Apa itu harganya? Meninggalkan comfort zone-nya, meninggalkan tempat yang nyaman, dan pergi untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru yang bisa saja mengalahkan kebenaran yang mereka sudah dapatkan. Albert Einstein, seorang yang cukup terkenal itu, dia bilang begini, orang-orang Majus adalah para ilmuwan, tetapi mereka tidak melihat pertentangan antara ilmu pengetahuan dan kitab suci, atau antara kebenaran dan penyembahan kepada juru selamat. Jadi orang Kristen yang beriman dapat menyembah Tuhan dengan hati, tetapi juga dengan pikiran. Itu juga yang Yesus ucapkan Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Sehingga Albert Einstein juga berkata, ilmu pengetahuan tanpa agama itu timpang. Tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta.
Di lain pihak seorang hamba Tuhan lain berkata, banyak agama, tetapi hanya satu Injil. Agama membuat manusia mencari Tuhan, tetapi Injil Tuhan mencari manusia. Jadi orang-orang Majus itu mencari kebenaran ilahi, mencari Tuhan dengan hikmat dan kepandaiannya. Dan ketika mereka berjumpa dengan Sang Raja, Sang Juru Selamat, mereka menundukkan diri, memberi persembahan yang berkualitas. Dan Matius 2:12 berkata mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Jalan yang pertama itu jalan yang lama. Ada jalan yang direncanakan Herodes untuk membunuh. Dan mereka juga punya jalan-jalan kebenaran-kebenaran dunia. Tapi mereka pulang dengan jalan kebenaran sejati. Mereka pulang dengan menemukan Jah yang mengendalikan seluruh hidup manusia. Karena itu mari akhir tahun 2022 kita sungguh-sungguh meletakkan semua prinsip-prinsip hikmat-hikmat kita, pikiran-pikiran kita, kecenderungan-kecenderungan kita di bawah kuasa dan otoritas Kristus. Kita yang tadinya mungkin ditolak, dianggap bukan siapa-siapa, tapi karena kita meninggalkan comfort zone, mencari otoritas Kristus, kita menjadi orang-orang yang disebut orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita malam ini. Haleluya. Amin.